video kali ini kita akan membuat batagor sederhana. Adapun bahan-bahannya adalah gula, lalu ada juga kaldu bubuk. Ini opsional ya, kalau misalnya suka boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Lalu ada garam, telur 1 butir, daun bawang, bawang merah dan bawang putih yang sudah digoreng sampai belimbet ya. Lalu ada sagu dan ada ikan giling. Ini saya pakai 500 gram ya ikan gilingnya. Lalu ada air putih sekitar 150 ml. Baiklah, kita langsung ke cara-cara membuatnya ya. Kita blender ikan giling. Hasilnya seperti ini. Ini sudah disatukan dengan semua bahan kecuali daun bawang ya. Jadi bahan-bahan yang tadi disatukan kecuali daun bawang kita sisihkan. Lalu kita aduk-aduk. Ikan gilingnya ini boleh digiling pakai blender kalau nggak ada food processor ya. Tapi bagus lagi pakai food processor chopper ya. Jadi aduk-aduk sampai merata. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita tambahkan sagu. Kita mengaduknya kalau bisa nggak usah pakai tangan ya, karena tangan tuh bikin nanti adonannya menjadi keras ketika sudah dingin. Nah, kalau misalnya kita aduk pakai sendok, itu adonannya biar sudah dingin juga nggak akan keras. Kita aduk sampai merata, sampai sagunya udah nggak kelihatan putih lagi. Makan sedikit-sedikit aja ya supaya sagunya tidak menggumpal. Jadi kita aduk. Nah, sampai seperti ini adonan batagornya ya. Ini adonannya boleh di resting dulu di kulkas ya. Saya ini di resting selama 2 jam. Sekarang kita mulai ke cara pengisian batagornya ya. Ini adonannya udah di resting dulu beberapa jam di kulkas. Nggak di resting juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Kita mulai. Pertama-tama kita ambil dulu tahunya. Ini tahunya tahu kopong ya, jadi nggak terlalu sulit juga untuk ini. Kita belah 2 tengahnya. Kita buka sedikit. Terus setelah itu kita masukin sedikit adonan ke dalamnya. Dimasukin ke dalamnya seperti itu ya teman-teman. Terus kita ratakan ke luar-luar bagian tahunya. Kenapa harus begitu? Karena supaya adonannya ini tidak lepas dan juga cantik aja kelihatannya ya. Lakukan hal yang sama, dibelah dulu tengahnya. Iya, seperti ini ya. Dibuka dulu supaya kita mudah memasukkan adonannya. Terus diisi deh. Diisi sampai kira-kira udah lumayan penuh, tapi nggak usah terlalu penuh juga ya, karena nanti adonannya akan mengembang juga. Jadi secukupnya aja, lalu diratakan di sekitar tahunya, sekitar setengah bagian tahu yang luarnya ya, itu diratakan. Nah, kalau kira-kira ini tahu terlalu besar ukurannya, kita bisa pakai cara lain, itu tahunya dibagi 2 dulu. Kita bagi 2 seperti ini. Nah, oke. Lalu setelah itu kita buka, karena tahunya kopong ya, nggak usah dibagi 2 lagi. Jadi tinggal diisi aja. Diisi, lakukan hal yang sama dengan yang tadi. Kita ratakan bagian luarnya. Sip. Kalau misalnya teman-teman bisa bikin lebih cantik, lebih bagus ya. Oke, nah sekarang ini yang kedua, ini tahunya beda lagi, bukan tahu yang kopong tapi yang agak padat. Kita pakai cara yang beda ya. Kita belah tengahnya, terus kita baliknya pelan-pelan aja supaya tahunya nggak hancur. Ini kita bisa dapat sensasi crispy. Terus juga untuk menyiasati, kalau misalnya kira-kira tahu yang kita pakai itu dalamnya agak asam,
kalau misalnya kita balikin terus digoreng nanti insya Allah asamnya berkurang atau hilang malah ya gitu. Nah, kita lakukan hal yang sama tadi ya. Nah, kita mulai goreng ya sekarang. Pastikan minyaknya panas tapi apinya kecil supaya adonan batagornya ini enggak gosong di luar tapi di dalamnya masih mentah ya. Nah, kita masukin pelan-pelan aja. Kalau dilempar-lempar nanti ini berat minyaknya ya teman-teman. Oke, kita bolak-balik sekali supaya matangnya merata. Kalau misalnya ada yang bersatu adonannya bisa dipisah-pisah ya. Lalu selanjutnya kita akan goreng pangsitnya. Bolak-balik sekali supaya matangnya merata dan masih tetap dengan api yang kecil ya, nggak usah pakai api yang besar karena takutnya nanti dalamnya nggak matang. Oke, kita angkat.